Pada tahun 2021, PPI telah menyelesaikan program-program kerja di antaranya layanan 112, sistem penyebaran informasi bencana, jaringan internet akses fixed broadband, infrastruktur jaringan serat optik broadband, akses jaringan mobile broadband atau 4G pada desa non-3T, pengawasan QoS atau QoE, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, cakupan penyiaran digital, kebijakan terkait penyiaran digital, cakupan layanan pos di Indonesia, persiapan adopsi 5G, pembangunan pusat monitoring telekomunikasi atau PMT, sistem track and trace pada penyelenggaraan pos, serta data kepatuhan penyiaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dijen PPI terus berusaha untuk merealisasikan target dari program prioritas yang telah disusun demi menyokong terwujudnya percepatan transformasi digital. Migrasi analog ke digital sebagai amanat dari penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka mendukung penerapan migrasi analog ke digital, regulasi sebagai payung hukumnya terus disiapkan oleh Dijen PPI untuk menerapkan analog switch off atau ASO berjalan dengan lancar. Melalui penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi terkait penyiaran digital menjadi salah satu target yang direalisasikan oleh Dijen PPI di tahun 2021 sebagai upaya mempersiapkan ASO atau penghentian siaran digital. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran, dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 88 Tahun 2021. Migrasi dari analog ke digital atau ASO diamanatkan dalam Pasal 60A Ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Migrasi digital yang dilakukan Indonesia adalah langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih, serta memberikan dividen digital yang dapat digunakan untuk optimalisasi mobile broadband dan implementasi teknologi 5G. Layanan 112 merupakan salah satu layanan panggilan masyarakat saat terjadi keadaan darurat agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Tahap pembukaan layanan 112 yang diawasi oleh Kominfo mulai dari tahap persiapan yang dilakukan oleh Pemda dengan koordinasi internal untuk mempersiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana, SD serta SOP untuk penyelenggaraan call center. Selanjutnya adalah permohonan pembukaan layanan 112 yang dilakukan oleh Pemda. Kemudian, verifikasi yang dilakukan oleh PPI untuk menentukan kesiapan Pemda dalam menyelenggarakan call center 112. Bila verifikasi sudah lengkap, Kominfo akan melakukan validasi dan pembukaan akses oleh PPI dengan operator di wilayah administrasi Pemda, serta melakukan peresmian layanan 112. Sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2021, Kementerian Kominfo telah mendampingi sebanyak 83 pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan 112 secara mandiri. Dijen PPI menargetkan untuk dapat melakukan fasilitasi pembangunan jaringan mobile broadband 4G di 3.435 desa kelurahan yang masuk dalam wilayah non-3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi antara Pemda dan operator seluler ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur BTS 4G di wilayah non-3T dibagi dalam 2 tahun, di mana di 2021 telah terbangun BTS di 381 desa dan kelurahan. Sisanya yaitu 3.054 desa akan dibangun pada tahun 2022. Sedangkan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan koneksi jaringan yang lebih cepat dan kuat, diperlukan jaringan 5G. Pemerintah pun tengah mengupayakan penyusunan regulasi sebagai payung hukum pengembangan teknologi 5G di Indonesia. Dijen PPI pada tahun 2021 telah berhasil menyusun dokumen roadmap pengembangan 5G di Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan cakupan layanan pos, Direktorat Pos melakukan resertifikasi ISO 9001-2015. Direktorat Pos menargetkan 65% kecamatan terjangkau layanan pos di tahun 2021 dengan mengembangkan sistem profiling data informasi untuk pemetaan cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan layanan pos komersial. Sistem track and trace pada penyelenggaraan pos adalah sistem bagi para penyelenggara pos melakukan tracking atau pelacakan dan tracing atau penelusuran terhadap kiriman pos yang ditangani.